Shalom, umat yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Minggu Advent keempat dan persiapan perjamuan kudus akhir tahun saat ini. Dalam tema bergembira karena perbuatan Allah. Kiranya kita terus mengalami sukacita yang melimpah di sepanjang perjalanan hidup kita. Memang hidup selalu penuh warna. Ada saat kita alami peristiwa menyenangkan, ada saat juga kita alami yang tak menyenangkan. Namun sukacita orang percaya bukan bergantung karena peristiwa atau situasi yang dialami, tetapi karena percaya bahwa apapun yang dialami, Tuhan selalu ada untuk menopang dan menolong orang beriman. Selalu percaya bahwa kita milik Allah dan Ia selalu menentukan yang terbaik bagi hidup kita. Marilah dengan gembira kita menyembah Allah dalam kekudusannya. Saya mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Kristus Tuhan, sumber sukacita kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Kasih Tuhan, sesaat lagi kita akan memasuki perayaan Natal. Pengharapan dan sukacita makin nyata akan Kristus yang hadir bagi kita. Karena itu, dengarlah perkataan firman Tuhan yang menuntun kita berdasarkan surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena
perenungan bagi kita di Minggu Advent yang keempat. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom yang ada di luar. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat Kotong bersukacita dan bergembira ketika Kotong mengalami apa saja bahwa kita bersukacita, kita bergembira? Tentu Kotong tahu apa yang membuat saya sukacita, apa yang membuat saya bergembira, apa yang membuat saya bernyanyi. Kenapa ketika saya mandi, saya bernyanyi? Kenapa orang rote, orang sagu di atas pohon tua mereka bernyanyi? Nyanyian, pujian itu adalah milik semua orang. Nyanyian atau pujian itu adalah ungkapan rasa. Apa yang kita rasakan, kita akan mengungkapkan itu lewat pujian. Jadi pujian itu milik semua orang. Mungkin pujian karena kita bergembira, kita bersukacita. Ada juga pujian nyanyian yang kita naikkan oleh karena keluh kesah kita. Seorang nelayan pun juga dapat bernyanyi di tengah lautan walaupun badai menghantam kapal mereka, perahu mereka. Dan mereka bisa melantunkan pujian, menaikkan nyanyian. Seorang petani, dia menaikkan pujian ketika panen tiba. Siapa saja bisa bernyanyi. Papa, mama, saudara yang terkasih, di tengah kesibukan dan tantangan hidup yang kita alami, kita hadapi saat ini, mari sejenak Kotong berhenti untuk kita merenungkan segala perbuatan Allah yang telah membawa sukacita dan harapan dalam hidup kita. Bahwa di dalam setiap detik yang berlalu ada begitu banyak alasan untuk kita bergembira, karena Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang luar biasa. Saudara yang terkasih, bacaan kita Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 ini dikenal sebagai nyanyian yang agung, nyanyian Bunda Maria, nyanyian yang agung, ungkapan pujian Maria kepada Tuhan setelah dia menerima pesan atau berita dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung. Saudara yang terkasih, dalam renungan ini kita akan merenungkan makna dari pujian Maria dan bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan di dalam perbuatan atau karya-karya Allah. Bagaimana saudara dan saya dapat menemukan kebahagiaan di dalam karya besar Allah yang terjadi setiap hari, yang terjadi detik demi detik dalam pertemuan hidup. Saudara yang terkasih, menurut Bunda Maria, kebahagiaan sejati itu dapatnya dari Tuhan. Maria memulai pujiannya dengan menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Di sini Maria menunjukkan bahwa kebahagiaan sejatinya berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena ada relasi yang erat, relasi yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, saat Kotong menyadari kasih dan perhatian Allah dalam hidup kita, kalau Kotong merenungkan tentang kasih dan perbuatan-perbuatan Allah, maka itu akan membuat kita merasa sukacita. Dan sukacita itu mendalam. Maria mau katakan kepada kita bahwa kebahagiaannya itu tidak tergantung kepada apa yang dia alami. Sebagaimana orang biasa bilang, kalau saya mengalami pencapaian-pencapaian dunia dulu, kalau saya berhasil dulu, kalau saya punya ini dan itu, kalau saya punya uang yang banyak, saya punya harta yang berlimpah,
maka saya berbahagia. Tetapi menurut Maria mau katakan bahwa sukacita dan kebahagiaan, kegembiraannya bukan bergantung kepada hal yang di luar. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan tentang pencapaian-pencapaian dunia. Hari ini kebanyakan manusia mengejar pencapaian-pencapaian dunia, dan bagi mereka itulah yang membahagiakan. Tetapi saudara yang terkasih, Maria mau bilang bahwa kebahagiaan, kegembiraan sejatinya kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengenal akan Allah kita sebagai juru selamat. Dan itulah kebahagiaan sejati. Saudara yang terkasih, bayangkan saja seorang ibu, seorang mama yang sedang merawat anaknya yang sakit. Meskipun dalam situasi yang begitu sulit, situasi yang melelahkan, tetapi seorang ibu dia menemukan kebahagiaan sejati ketika dia melihat bahwa anaknya itu sembuh, ketika dia melihat anaknya senyum, ketika dia melihat anaknya beraktivitas, ketika dia melihat anaknya bermain. Dan saat itulah yang memberikan kebahagiaan sejati bagi dia. Ketika mamanya memberikan perhatian dan kasih sayang, bagi seorang ibu itulah kebahagiaan. Saudara yang terkasih, dalam momen-momen kecil seperti menyediakan makanan, menemani tidur, menemani belajar, itulah yang membuat seorang ibu merasa bahwa disitulah kehadiran Allah dan dia berbahagia. Karena dia diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melihat anak-anaknya. Meskipun ada tantangan, ada kesulitan, seorang ibu menyadari bahwa kasih Allah selalu menyertai dia. Ketika dia dapat berdoa, ketika dia dapat meminta kekuatan dan hikmat untuk menjalani hari-harinya, dan ketika dia melihat bagaimana Tuhan memberinya ketenangan di tengah badai, disitulah dia merasakan hati yang penuh dengan sukacita, yang tidak tergantung kepada keadaan fisik atau materi. Itulah kebahagiaan sejati bagi seorang mama atau seorang ibu. Saudara yang terkasih, demikian juga kebahagiaan sejati bukan berasal dari situasi yang sempurna. Orang selalu mengatakan, ini sempurna dulu baru saya bahagia. Tetapi Maria mau katakan, dan juga seorang ibu mau mengatakan, bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari situasi yang sempurna, tetapi dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Seorang ibu belajar untuk bersyukur atas setiap momen kecil, dan dia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Itulah yang menjadikan sumber kebahagiaan yang abadi. Jadi saudara yang terkasih, kebahagiaan sejati dalam Tuhan itu dapat ditemukan dalam pengakuan akan kasih Allah, dan juga bagaimana ketemu pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah, meskipun kita berada dalam keadaan-keadaan yang tersulit sekalipun. Tetapi dalam keadaan yang tersulit, ketika kita merenungkan Tuhan kasih, Tuhan kesetiaan, disitulah terletak sukacita dan kekuatan bagi kita untuk terus melanjutkan hidup. Itu yang pertama yang Maria mau katakan dalam pujian ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, Maria menemukan bahwa ternyata dia diakui oleh Tuhan oleh karena sebuah kerendahan hati. Sekali lagi, Maria menemukan bahwa dia diakui oleh Tuhan oleh karena kerendahan hati. Dalam ayat 48 Maria mengatakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya.
Saudara yang terkasih, ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin merasa kecil atau tidak berarti di mata dunia, kita tidak berarti di mata sesama, kita bukan siapa-siapa di mata orang lain, namun Allah melihat dan menghargai setiap pribadi. Allah memilih untuk menggunakan orang-orang yang dianggap rendah untuk melaksanakan karya rencananya yang besar. Maka kekasih Tuhan, mari kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan, sekalipun itu sederhana, itu dapat menjadi bagian dari rencana Allah. Apapun yang baik yang saudara dan saya lakukan, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi pekerjaannya yang besar dan luar biasa. Maka teruslah saudara yang terkasih, berbuatlah baik terus, menjadi orang yang senantiasa rendah hati. Karena Allah memilih Maria ketika Allah menilai kerendahan hatinya, yang bukan dilihat oleh manusia. Yang ketiga, ketika kau menemukan kebahagiaan yang sejati, sebagaimana kebahagiaan yang dimiliki oleh Maria, maka saudara, akuilah perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar harus diakui. Maria menyatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam ayat 49. Maka saudara dan saya diajak untuk merenungkan segala hal yang baik yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Apakah itu berkat kesehatan, berkat keluarga, teman-teman, atau bahkan tantangan yang membentuk karakter kita, atau jalan keluar demi jalan keluar yang Tuhan berikan ketika kita dilanda dengan berbagai persoalan hidup. Saudara yang terkasih, setiap perbuatan Tuhan patut disyukuri dan dipuji. Ketika kita bisa fokus pada kebaikan-kebaikannya Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Bapak Mama kekasih Tuhan, saya pernah merenungkan, saya bilang, kenapa orang yang jahat dia hidup baik terus? Kenapa saya jengkel begitu? Kenapa dia hidup baik? Tetapi kemudian saya merenungkan bahwa mereka juga Tuhan sayang. Tuhan mengasihi mereka. Jadi untuk apa saya berlelah-lelah untuk jengkel? Karena Tuhan pun juga menyayangi mereka. Dari situlah Bapak Mama Saudara, lahirlah sukacita, lahirlah sebuah pengampunan, lahirlah kata memaafkan. Karena orang lain pun yang potong jengkel, Tuhan sayang dong. Tuhan juga sayang kita. Jadi untuk apa berlelah dan tetap ada dalam lingkaran dosa, dendam, permusuhan, kalau Tuhan pun juga tetap sayang mereka. Itulah yang membuat satu sukacita dan membuat kita untuk untuk hidup berdamai saja, hidup penuh dengan pengampunan. Bapak Mama kekasih Tuhan, akuilah perbuatan besar Allah sebagaimana yang Maria akui. Sebentar kita akan ada dalam perjamuan kudus. Kita mengenang akan perbuatan terbesar Allah, tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ketika kita mengambil bagian dalam roti dan anggur perjamuan kudus, kita mengingat betapa besar kasih Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Saudara, ini adalah saat untuk kita merenungkan betapa luar biasanya rencana keselamatan yang telah digenapi oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, Maria bilang, Tuhan pilih beta untuk beta jadi berkat bagi orang banyak. Artinya saudara
Saudara dan saya pun juga harus jadi saluran berkat. Maria menekankan bahwa melalui hidupnya rahmat Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Ayat 54-55. Bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan membagikan kasih dan kebaikan Allah kepada sesama, maka saudara dan saya turut serta dalam karya keselamatan Allah. Setiap kali kita membantu orang lain atau kita memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang tidak dianggap oleh dunia, sebenarnya saudara dan saya sedang mencerminkan kasih Kristus di dunia ini. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu kita harus jadi saluran berkat, sekalipun sederhana yang sekecil apapun. Bayangkan Bapak Mama, ada seorang pelukis yang sedang menciptakan karya seninya di atas kanvas yang besar sekali, dan setiap goresan kuasnya itu adalah ungkapan dari perasaannya, ungkapan dari harapannya, dan ungkapan dari pengalamannya. Ketika dia mulai melukis, mungkin warnanya tampak acak dan tidak teratur. Namun saudara, seiring berjalannya waktu, gambaran yang indah mulai muncul. Setiap warna dan bentuk memiliki makna tersendiri dan berkontribusi pada keseluruhan karya itu. Saudara yang terkasih, demikian pula hidup kita. Hidup saudara dan saya adalah kanvas yang sedang dilukis oleh tangan Tuhan. Setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka, itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Sebagaimana Maria dalam bacaan kita hari ini, saudara dan saya diajak untuk melihat setiap perbuatan Allah sebagai warna-warna indah dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya mengingat dan bersyukur atas semua hal baik yang telah Allah lakukan, maka kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Akhirnya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, mari kita ingat bahwa meskipun kadang-kadang kita merasa seperti goresan kecil di kanvas kehidupan ini, setiap dari kita memiliki peran penting dalam lukisan agung ciptaan Tuhan. Sekalipun itu cuma goresan kecil, tetapi itu adalah bagian yang akan menghasilkan karya agungnya Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya dalam kanvas, dan Tuhan sedang mencoret. Tuhan sedang memberikan goresan-goresan yang bagi kita itu acak-acakan, bagi kita itu tidak baik, tetapi Tuhan sedang merancang untuk menjadikan yang lebih indah. Maka bersyukur dan muliakanlah nama Tuhan. Kita dapat menjadi bagian dari karya yang luar biasa. Bergembiralah karena perbuatan Allah yang maha dahsyat. Selamat Minggu Advent yang keempat bagi kita. Selamat bersiap diri untuk menyambut Natal bagi kita semua. Kita bersibuk secara lahiriah, tetapi jangan lupa fokus hati kita. Biarkan ruang-ruang kosong diisi dengan kuasanya Tuhan. Ingat tentang Tuhan. Tuhan tidak datang mencari potong kue. Tuhan sudah datang mencari lu sudah beli baju baru berapa. Untuk Natal tanggal 25 baju apa? 26 yang mau baptis baju apa? Tanggal 31 uji tahun baju apa? Dan tanggal 1 Tuhan sudah datang tanya, kau punya baju merek di harga berapa? Dan seluruh persiapan-persiapan kita. Mungkin hari ini kau berpikir bahwa semua Natal ini, apa yang kau persiapkan? Mungkin kita merasa terbeban dengan persiapan-persiapan dari kue, minuman, sampai dengan segala makanan, dekorasi-dekorasi rumah. Sebagaimana liturgi hari ini, jangan membebani kita dengan hal-hal lahiriah, tetapi fokuslah kepada Tuhan.
Berilah hatimu untuk Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hati kita, supaya kita bergembira senantiasa. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan telah meneguhkan kita supaya kita tetap bersukacita meski tantangan menghadang di depan dan meski pergumulan masih mengitari kita. Kita bersukacita dalam pengharapan oleh karena Kristus penolong yang setia. Dan biarlah terang sukacita kita memancar bagi sekeliling. Kita hadir bagi sesama yang berputus asa, yang dirundung duka dan sedih, dan yang berbeban berat. Jemaat disilakan berdiri. Teduhkanlah dirimu, serta arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.